Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita bertemu kembali di dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Dan hari ini kita akan mendalami materi selanjutnya pada pelajaran yang ke-16 dengan tema hidup bersama yang dijiwai Roh Kudus. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini kami boleh belajar bersama. Kami ingin belajar bagaimana menjadi terang dan garam dunia. Kami menyadari hal itu tidak mudah bagi kami. Untuk itu kami mohon Roh Kudus-Mu agar menguatkan kami untuk dapat menjadi terang dan garam dunia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Pak Didi akan menyampaikan 3 tujuan pembelajaran kita, yaitu mengungkapkan rasa syukur atas buah-buah Roh Kudus, memahami isi Injil Matius pasal 5 ayat 13-16, dan memberikan contoh gambaran kehidupan masyarakat yang dijiwai Roh Kudus. Namun sebelumnya anak-anak, Pak Didi ingin menggarisbawahi kembali bahwa pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mendalami tentang panca tugas gereja, di mana pelajaran tersebut yang kemudian memiliki kaitan dan hubungan dengan pelajaran kita hari ini sebagai sebuah perwujudan nyatanya. Nah, kelima panca tugas gereja tersebut antara lain peribadatan, pewartaan, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Pada tugas gereja peribadatan, pewartaan, dan persekutuan itu merupakan ungkapan iman, dan wujud iman adalah terletak pada kesaksian dan pelayanan kita. Maka sebagai umat beriman, sebagai gereja yang utuh, kita mestinya menjalani panca tugas gereja kita. Lalu sebagai anak-anak pun, pada pertemuan sebelumnya Pak Didi sudah menjelaskan apa saja yang dapat kita ikut sertakan dalam panca tugas gereja tersebut. Nah, pada panca tugas gereja tersebut ada 5. Di sini ada peribadatan, meliputi perayaan sakramen, ibadat harian, dan ibadat seturut kebutuhan umat. Kemudian ada pewartaan yang meliputi banyak kegiatan antara lain persiapan baptis misalnya, krisma, pernikahan, mistagogi, evangelisasi, dan sebagainya. Kemudian pada tugas persekutuan meliputi berbagai paguyuban, misalnya orang muda Katolik, kelompok pendamping iman anak, wanita Katolik Republik Indonesia, dan sebagainya. Lalu pada pelayanan meliputi pelayanan kesehatan, pengembangan ekonomi, hubungan dengan masyarakat, dan sebagainya. Sehingga berbagai hidup menggereja tersebut dimaksudkan untuk membantu umat agar dapat mengembangkan imannya sekaligus menjadi perwujudan perintah Tuhan. Kemudian yang kelima ada kesaksian. Nah, ini meliputi tindakan kita dalam mewartakan sesuatu tentang Yesus, baik itu melalui kata-kata atau tulisan maupun tindakan langsung. Anak-anak semuanya, hidup bersama yang dijiwai Roh Kudus. Nah, di sini Pak Didi mau menggarisbawahi bahwa orang yang sudah dibaptis berarti kita harus meninggalkan cara hidup yang lama dan menerima hidup yang baru seperti Kristus. Itulah bentuk dari kehidupan gereja yang dijiwai dengan Roh Kudus. Artinya kita harus berani untuk meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak orang yang mudah terpancing emosionalnya. Sehingga dalam situasi seperti itu, kita diajak untuk tidak terpancing. Sebagai seorang Katolik,
kita harus bisa memberikan contoh cara hidup yang baru, yakni hidup dalam kasih dan damai. Dengan cara hidup yang baru itu kita tentu sudah melaksanakan perintah Yesus, yaitu menjadi garam dan terang dunia yang akan kita dengarkan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13-16. Nah, lalu cara hidup yang lama itu apa saja? Misalnya perseteruan, iri hati, amarah, dendam, memenangkan diri sendiri, mencidrai orang lain. Ini adalah cara-cara hidup yang lama, cara-cara hidup yang jauh dari bimbingan Roh Kudus. Maka kita harus mewujudkan cara hidup baru, hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, hidup penuh kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah cara-cara hidup yang baru, hidup dalam roh. Maka menurut surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, dia mengatakan hidup bersama kita diatur yakni dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak gila hormat. Maka sebagai murid Yesus, kita diutus untuk memberikan kesaksian akan cara hidup yang baru. Cara hidup yang baru itu yang bagaimana? Dengan kita siap menjadi garam dan terang dunia. Nah, menjadi garam dan terang dunia berarti kita bisa menjadi pemberi rasa dan terang di dalam kehidupan di masyarakat. Nah, kita harus menjadi pemberi rasa dan pemberi warna di dalam kehidupan yang akhirnya dapat menghasilkan buah-buah roh tersebut. Dengan memberikan kesaksian, cara hidup yang baru kita telah melaksanakan perintah Kristus, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Nah, anak-anak, di sini ada dua ilustrasi. Jika anak-anak perhatikan, di sana ada gambar semut, dan kemudian gambar yang berikutnya ada gambar orang yang sedang mendaki gunung. Kita belajar dari semut. Semut itu boleh dibilang binatang kecil, hebat dalam kerjasama. Mereka sangat unggul dalam hal itu. Mereka tahu tugas masing-masing. Mereka mencari makanan sangat kompak dan penuh kerjasama. Nah, makanan yang didapatkan tidak hanya untuk dirinya sendiri. Makanan tersebut untuk persediaan bersama. Mereka tidak ada yang berpikir untuk diri sendiri. Dengan begitu, semua kecukupan untuk makanan mereka sebagai satu kelompok. Hal lain dapat kita perhatikan dari ilustrasi gambar mendaki gunung. Sikap mau bekerja sama, tolong menolong, dan murah hati, atau mau berbagi, itulah yang diperlukan di dalam kehidupan bersama. Maka dengan sikap-sikap itu, kehidupan bersama akan damai dan sejahtera. Baik anak-anak, mari kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Baik anak-anak, ini adalah bacaan permenungan kita untuk pembelajaran kita hari ini, di mana kita memilih atau menentukan sikap dalam hidup bersama yang dijiwai dengan Roh Kudus. Maka apa yang bisa kita pelajari dari Injil Matius pasal 5 ayat 13-16? Di sini terdapat 4 poin yang pada digarisbawahi. Yang pertama,
Yesus memerintahkan agar murid-muridnya menjadi garam dan terang dunia. Nah, menjadi garam dan terang dunia bukan berarti murid-muridnya kemudian mengubah wujud tubuhnya menjadi garam atau menjadi lampu, tetapi direfleksikan sebagai bahwa kita sebagai murid Tuhan, kita harus menjadi pemberi rasa di dalam kehidupan dan juga menjadi pemberi terang di dalam kehidupan. Kehidupan siapa? Tentu kehidupan semua orang, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Menjadi garam dan terang dunia berarti siap untuk berbuat baik. Perbuatan baik itu tidak boleh disembunyikan, tetapi dilakukan di masyarakat. Perbuatan baik itu dilakukan bukan untuk mencari pujian, melainkan agar orang memuliakan Tuhan. Jadi ketika kita terlibat di dalam kehidupan masyarakat, terlibat di dalam kehidupan menggereja, kita hadir sebagai garam dan terang dunia, bukan untuk kebesaran diri kita sendiri, bukan supaya dikenali orang, tetapi untuk memuliakan Allah. Nah, ini 4 catatan penting yang dapat kita pelajari, yang kita dalami dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Nah, tadi sudah pada dikatakan bahwa menurut Paulus kepada jemaat di Galatia, sikap-sikap yang baik di dalam hidup bersama apa saja? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak gila hormat, tidak saling menentang, dan tidak saling mendengki. Ini adalah buah-buah roh. Jika kita menghidupi buah-buah roh ini, maka secara tidak langsung kita sudah menjadi garam dan terang bagi dunia. Maka pertanyaan refleksi bagi kita dari pembelajaran hari ini, apakah aku sudah mencerminkan hidup baik di tengah keluarga, masyarakat, dan gereja? Nah, pertanyaan ini bisa anak-anak renungkan sendiri, bisa anak-anak melihat kembali kehidupan anak-anak. Apakah cerminan itu sudah hidup di dalam diri anak-anak sendiri? Baik anak-anak semuanya, oleh karena itu, sebagai tugas pembelajaran kita hari ini dan sebagai bahan latihan, silakan mengerjakan lembar latihan pengetahuan 17 yang terdapat pada buku Jamrut halaman 46 sampai 48, Romawi 1 dan 3. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih atas teladan yang Engkau nyatakan bagi kami. Mampukanlah kami untuk selalu mengusahakan yang terbaik dalam kehidupan kami sehari-hari dengan bantuan Roh Kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.